Kalau di jadwal resminya tanggal, kita kan masih kurang satu lagi pertemuan. Ini kan ke-14. Maksud saya sebelum hari pengumpulan, kalian kan kumpulnya kan tanggal 9 itu kan ngumpul tugasnya. Jadi sebelum itu kita ada pertemuan ke-15 untuk diskusi, siapa tahu ada yang mau didiskusikan. Kalau mungkin kalian ada kesulitan atau ada permasalahan sehingga pas mengumpulkan itu kondisinya udah benar, nggak ada salah-salah di perhitungan dan sebagainya. Kalau di jadwal itu Kamis tanggal 3 minggu depan ya, berarti saya ambil aja ya Kamisnya untuk pertemuan ke 15. Jadi kalau jadwal jam 7.30 kayaknya kepagian deh. Jam 8 ya, jam 8, sekitar jam 8 aja. Sekitar jam 8 untuk pelamping pertemuan ke-15. Jadi pas aja tanggal 3, nanti tanggal 9 sudah pengumpulan laporan akhirnya. Saya ngantuk sekali. Oke, ini pertemuan terakhir kita, materinya adalah penentuan ukuran ini ya, penentuan ukuran pipa fan. Kalian silakan kalau di tempat masing-masing kalian ambil buku plumbingnya. Buku plumbing yang seperti biasa, nanti kita buka ini untuk penentuan ukuran alat plumbing. Oke, saya screen dulu. Ini ya penentuan alat plumbing yang ada di buku plumbing yang biasa. Jadi untuk penentuan fan itu ada 2 contoh yang di sini. Ini yang di tabel 511 itu diambil contoh dari gambar 530. Jadi gambar 530 yang sebelumnya sudah pernah kita bahas waktu kita menentukan ukuran pipa air limbah. Jadi kalau di perhitungan pengukuran air limbah kan per seksi. Jadi setiap alat plumbing itu ditentukan berapa ukuran pipanya setiap alat plumbing. Tetapi untuk pipa fan ini karena di gambar 530 itu pakai sistem loop, jadi tidak per alat plumbing itu ada ininya, ada fan-nya sendiri, tetapi pakai fan loop. Jadi untuk fan loop sehingga seksinya ini hanya ada 3. Kalau kalian cek di gambar 530 itu seksinya itu ada seksi 1 yang di kiri itu terdiri dari 3 alat plumbing A, B, C. Jadi seksi 1 itu ada di poin C,
ke seksi 1 dari alat plumbing ABC. Kemudian di seksi 2 itu ada alat plumbing DEFGH. Kemudian yang ketiga itu adalah yang gabungan dari dua seksi 1 dan seksi 2. Jadi di sekitaran poin I atau C. Ya, jadi seksinya itu seperti itu, sistem loop. Kemudian ada unit alat plumbing. Unit alat plumbing ini dari masing-masing seksi, unit bebannya berapa itu sebagaimana yang ada di tabel 5.8. Di tabel 5.8 itu ada setiap seksi, ini mungkin angkanya salah ya, jadi di unit alat plumbing di seksi 1 itu yang terdiri dari 3 alat, kloset duduk, kemudian 2 kloset duduk dan bak cuci pel itu poinnya 24 ya. Jadi nanti ini bisa diperbaiki sesuai dengan perhitungan kita yang dulu. Waktu pengukuran air limbah itu ada 24, kemudian di seksi yang berikutnya itu ada 14, kemudian di seksi yang ketiga itu penggabungan dari seksi 1 dan 2 itu ada 38 UAP-nya, unit alat plumbingnya. Kemudian yang di pipa tegak itu asumsinya adalah ini tadi 38 kalikan 5 karena ini ada lantai 5. Jadi alat plumbingnya sama di setiap lantai yang terdiri dari seperti yang di gambar 530 itu ada 5 tingkat sehingga 38 kalikan 5. Jadi nilainya bukan 195 tapi 190. Ya, kalian bisa sambil dicoret-coret di bukunya mungkin untuk dibetulkan berapa ukuran berapa angka-angkanya yang tepat ya, yang di kolom ketiga itu yang unit alat plumbing. Sampai sini ngerti ya maksudnya yang ini perhitungan per seksinya. Kemudian di kolom berikutnya ada ukuran pipa pembuangan. Ukuran pipa pembuangan ini diambil dari tabel 58. Diambil dari tabel 58, misalnya di seksi 1, di seksi 1 itu unit alat plumbingnya 100. Kemudian di seksi yang kedua itu 75. Kemudian di yang akhir, pipa akhir itu 100. Sampai sini paham ya? Karena hanya ngambil dari tabel-tabel sebelumnya. Ibu, itu tadi tabel yang mana, Bu? Yang ukuran pipa? Yang ukuran pipa pembuangan ini dari tabel 5.8. Yang sudah pernah dihitung sebelumnya. Ini dari hasil perhitungan pipa pembuangan yang ada di tabel 5.8. Jadi ini hanya enggak dilakukan perhitungan lagi, jadi hanya ngambil dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian panjang pipa fan. Panjang pipa fan ini dari perhitungan sesuai di lokasi ya, sesuai dengan denah ukurannya berapa, panjangnya. Ini ada 2,7, 48, 3,5 dan pipa tegaknya 17,5. Ini sudah keseluruhan dari lantai 1 sampai ke lantai 5. Ini kemudian baru di kolom terakhir itu adalah penentuan ukuran pipa. Penentuan ukuran pipa ini diambil dari tabel 5.9. Tabel 5.9. Di tabel yang ada di bawah ini, saya sudah cantumkan di sini ukuran pipa cabang horizontal dengan fan loop pipa ini. Kita contohkan misalnya di unit alat plumbing
seksi 1. Seksi 1 tadi unit alat plumbingnya 24. Unit plumbingnya 24 itu ini yang mendekati 24 itu yang mendekati berarti di angka 30 ya. Karena kalau 20 kekecilan dibandingkan dengan ukuran pipa air kotornya. Kejauhan gitu. Karena air kotornya kan 100. Jadi kalau kita ke 50 ini angkanya juga masih cuma 20 kan unit alat plumbingnya, sementara di kita 24. Jadi yang dekat adalah di 30. Kemudian ambil dari 30 ini ukuran panjang pipanya ini 2,7. Yang paling dekat ya antara 12 ini. Kalau 30 kan kejauhan, berarti pakai yang 12. 12 ini tarik ke atas, berarti pipa fan loop-nya adalah ukuran ini, 65. Kemudian misalnya lagi kita beban alat plumbingnya itu 20. Misalnya beban alat plumbingnya 14. 14 itu yang dekat ada di angka 20. Ini boleh kita ambil ini. Kalau di gambar ini dia ngambil di 30. Ambilnya di 30 juga. Tapi kalau menurut saya lebih tepat kita ngambil di 20 ini karena pipa pembuangan air kotornya tidak terlalu jauh bedanya. Jadi hanya satu tahap ya. Kalau di sini kan pipa pembuangannya 75, kemudian ini 50 masih dekat. Kemudian ini pipanya 48, ini masuk 9, jadi masuk di pipa fan loop-nya 50. Jadi pipa fan loop dengan pipa pembuangannya itu kalau selisih satu angka di bawahnya masih bisa. Sama boleh, tapi nggak boleh terlalu jauh. Kemudian kalau yang ini tadi 38 masuknya di sini, masih masuk di sini. Ini 65 untuk ukuran pipanya. Kemudian untuk pipa tegaknya ini 195 masuknya di sini ya. Ini kemudian jaraknya panjangnya itu 17 itu di sini. 17 itu ada di sini. Mestinya 75. Karena untuk pipa tegak jadi tidak terlalu jauh dengan pembuangannya. Karena untuk pipa tegak kan dia melayani banyak gitu. Jadi angkanya kurang pas ya. Jadi di buku ini memang tuh banyak kesalahan pendekatannya. Pendekatannya itu ada banyak kesalahan. Kalau di pipa tegak ini boleh pakai yang 75 atau pakai 100. Jadi ini pilihannya kalau 75 ini panjangnya kurang, tapi kalau dipakai 100 dia lebih. Jadi boleh 75 atau 100. Jadi untuk asumsi ini nilainya itu bukan nilai pasti ya. Jadi boleh boleh pakai ini gitu. Jadi tergantung si perencananya. Jadi nggak harus bukan seperti perhitungan yang angka pasti 1 ditambah 1 pasti 2 ya. Jadi pendekatan boleh pakai ini atau ini. Asal pendekatannya itu bukan yang jauh, misalnya 75 atau 100 gitu, bukan misalnya 100 dengan 50. Kalau 100 dengan 50 pasti ada yang salah gitu. Jadi kalau pendekatan itu boleh antara yang dekat. Jadi 75 atau 100 boleh masuk.
Oke, terus kalau ini ada contoh yang ada contoh di gambar ini, ada contoh yang di gambar 5.55. Di 5.55 itu gedung 3 lantai, 3 lantai yang masing-masing ini unit alat plumbingnya, UAP-nya ada 3 seksi. Jadi ada 3 seksi, 150 UAP, 100 UAP, 200 UAP dengan ketinggian masing-masing lantai seperti ini. Jadi ini 3 meter, 3 meter, 3 meter. Ini 3 meter, yang atas 3,5. Jadi nanti totalnya silakan bisa dihitung. Ini untuk menentukan pipa vent tegak. Pipa vent tegak ini ada jalur A, kemudian ada P, kemudian ada pipa tegak vent C, kemudian ada pipa pengumpul dari A ke B. Jadi ini dijadikan satu, pipa pengumpul A ke B, kemudian ada pengumpul C, yang nanti C ini menuju ke atap. Jadi seperti itu di gambarnya. Jadi ada 3 seksi yang masing-masing UAP-nya seperti itu. Kemudian ini dimasukkan di tabel di kolom berikutnya, itu ada unit alat plumbingnya 150, 150, kemudian pipa B-nya, kalau B itu 100, BC itu B ke C, BC itu mana sih? B ke C itu 250 ya, jadi B ke C itu pengumpul untuk jalur A dan B, jadi ditambahkan UAP-nya dari A dan B, itu 150 ditambah 100, ini jadinya 250 ini. Kemudian yang C itu 200 unit alat bebannya dari ini. Kemudian kalau pipa pengumpul C yang melalui atap itu adalah yang menghandle tiga seksi ini. 3 seksi A, B, C. Jadi 150 ditambah 100 ditambah 200 ada 450. 450 ini. Kemudian di kolom berikutnya ada nanti. Kemudian di kolom ketiga itu ada panjang pipa vent tegak. Panjang pipa vent tegak ini 16 ini adalah 16 ini adalah ketinggian dari setiap lantai ini. Ketinggian. Jadi misalnya ini tadi lantai 1 3, kemudian ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 dan ditambah 3,5. Mestinya bukan 16 ya. 1 2 3 4 16,5 ya mestinya ya. 1 2 3 4 12 ditambah 3,5 15,5 ya mestinya. Jadi kalau ketemu angka yang nggak pas di buku ini, jadi jangan kaget karena memang banyak salah inputan angka. Jadi di kolom 1 2 3 yang di kolom ini angka 16 ini tadi adalah ukuran pipa tegak dari lantai 1 sampai ke lantai 5. Jadi totalnya adalah 15,5 tadi. Kemudian kalau pengumpul A ke B, jadi ditambahkan jarak ini, jarak A ke B itu 20. Jadi 16 tadi, 15,5 ditambah 20. Oke, kemudian kalau pipa tegak B ini sama penambahan ke atas ini dari yang ke B itu dari mulai lantai 2 ya. Ini dihitung aja ke atas itu berapa ukurannya. Saya nggak kelihatan ya. Jadi 1 ditambah 9 ditambah 3 ya. Iya. Mulai dari ini yang bawah jadi ini yang angka 13 itu adalah ini 1 ditambah 9 ditambah 3. Jadi di seksi yang B itu ada 13. Kemudian di seksi BC
itu adalah penambahan dari seksi A ke B tadi. A ke B itu ada 35,5 ditambahkan dengan panjang B ke C. B ke C itu 35. Jadi 35,5 ditambahkan 35 sama dengan berapa? Kemudian pipa vent tegak yang seksi C. Seksi C itu penambahannya adalah 1 ditambah 12 ditambah 3. Ya, jadi 1 ditambah 12, 13, 13 ditambah 3, 16. Jadi yang C, yang tegak ini, yang C ini 16. Kemudian kalau yang pipa tegak yang sampai ke atap itu adalah yang menanggung beban mulai dari A sini sampai ke C. Jadi gabungan tadi ke 71 ini tadi mestinya bukan 71 ya, 70,5 ya, ditambahkan jarak B ke C. B ke C itu kok B ke C? Bukan yang ke atas itu 5 meter. Yang ke atas dari jalur C yang ke atas ini. Ini ada 5 meter. Jadi 70,5 ditambah 5 ditambah 3. 3 itu ruangan di atas atap. Di atas atap itu ada penambahan ruangan untuk menembus ke atap itu ada 3. Jadi ditambahkan 70,5 ditambah 5 ditambah 3. Itu sama dengan ukuran panjang pipa. Kemudian ukuran pipa tegak dari tabel 5.36. 5.36 bisa dilihat 5.36 itu adalah perhitungan pipa cabang horizontal dan tegak untuk pipa buangan. Jadi untuk menentukan berdasarkan beban UAP ini tadi. Misalnya ini alat kondisinya kan lebih dari 3 lantai, berarti pakai kolom yang terakhir. Kemudian alat pelampingnya itu ada 150. Ada 150 itu bisa dilihat untuk ininya untuk ukuran diameter pipanya itu 100. Untuk ukuran diameternya 100, kemudian pakai tabel untuk menentukan ukuran dan panjang pipa vent ada pakai di tabel 10. Jadi urutan nomor jalur ini urutan ke ininya ya. Maksudnya urutan ini kalau air limbahnya tadi air buangannya itu 100. Di kolom 1 ini 100 itu dihitung, dihitung dari atas itu urutan keberapa. Jadi untuk nomor jalur itu adalah urutan di tabel ya. Urutan di tabel kalau 100 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini. Jadi 11. Kemudian alat plumbingnya di sini masuk ke angka 200. Kemudian berapa diameter pipanya? Diameter pipanya bisa dilihat ada di tabel 510 berikut ini tadi. Ya Allah. Kenapa kepencet-pencet? Oke. Ada di 100. Panjangnya tadi, panjang pipa ventnya itu di ini sih. Ini, jadi ini ya tadi
Kemudian 100 masuknya dari tabel 510 itu masuknya di angka 65. Di angka 65 karena ini pipa vent tegaknya ada pipa vent tegaknya panjangnya 16 meter ya. Jadi kalau dilihat di tabel 16 itu yang dekat dengan angka 27. Jadi angka 27 nanti naiknya ke atas ada di pipa tegaknya ukurannya 65 yang ini. Fan pengumpulnya tidak ada karena tidak ada kan. Kemudian untuk ini fan pengumpul dari AB, kalau fan pengumpul AB berarti dia tidak ada pipa tegak, artinya kan fan pengumpul ya, dia bukan pipa tegak. Kemudian dihitung ukuran fan pengumpulnya. Ukuran fan pengumpulnya ini kalau di poin ini angka di 36 ini mestinya ketemunya itu ada di 75, tetapi karena ukuran fan tegaknya itu 100, jadi dinaikkan. Jadi tidak fan pengumpulnya tidak lebih kecil dari fan tegaknya. Karena fan pengumpul. Jadi kalau fan yang di masing-masing segmen boleh lebih kecil, tetapi kalau di fan pengumpulnya ukurannya sama dengan memperhitungkan dengan ukuran fan pipa tegaknya gitu. Jadi ini dipakailah angka 100. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan yang di segmen-segmen berikutnya. Sama perhitungannya. Jadi kalau fan ini fan tegak B, ukurannya segini. Ini fan pengumpul itu ada 3 fan pengumpul. Kalau misalnya dia tidak ada fan pengumpul ya nggak masalah gitu. Jadi tergantung dengan kondisi masing-masing denah yang kalian buat itu seperti apa gitu. Ada yang ditanyakan? Waktu kita mau habisin. Jadi tabel yang digunakan tadi masih terkait dengan tabel 510, kemudian tabel 56 untuk menentukan pipa tegaknya. Jadi yang berhubungan ini catatan di bawahnya ini salah ketik ya. Jadi pipanya diperkecil karena pipa pembuangan. Jadi bukan fan tegaknya ya. Tulisan yang di bawah ini, Diperoleh angka 75, tetapi ukuran pipa tegaknya, pipa tegak ini. Apalagi kalau digabungin sama aku. Tugas tiba-tiba langsung selesai. Pipa tegaknya 100. Jadi pipa tegaknya 100 sehingga ininya menyesuaikan. Ini maksudnya bukan pipa fan tegak tapi pipa tegak pembuangan 100 ya. Oke, seperti itu. Untuk penentuan ukuran pipa fan. Ada yang ditanyakan? Jadi tugas kalian setelah ini adalah menghitung ini pipa fan tegak, dan yang ini nggak usah dikumpulkan aja karena nanti sekalian laporan akhir. Pertemuan ke 15 untuk minggu depan hari Kamis itu mudah-mudahan kalian sudah hampir selesai lah mestinya, sudah mulai laporan, sudah mulai menghitung ini juga. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem pembuangan mulai dari awal bisa ditanyakan di diskusi kita di pertemuan ke-15. Oke, ada yang ditanyakan? Bu, mau bertanya Bu. Ya? Jadi perhitungan yang dimasukkan ke laporan nanti itu tabel yang di gambar 5.55 Kak Bu?
5.55. Oh, jadi menyesuaikan. Kalau yang di 5.555 ini kan dia tidak menghitung pipa pengumpul, kemudian menghitung pipa tegaknya, sedangkan di sebelumnya itu adalah yang pakai sistem loop. Jadi tergantung kalian nanti mau gimana kondisinya gitu. Jadi kalau di seksi ini kan dia hanya pipa fan tegaknya aja dan fan pengumpul yang dihitung. Jadi makanya alat pumping unitnya ini besar-besar. Karena ini sudah gabungan semua lantai gitu. Tapi kalau yang di atas itu perhitungan per lantai, jadi bisa dihitung per lantai. Jadi nanti kalian kalau misalnya per lantainya nggak sama ya harus tetap menghitung per lantai, baru kemudian untuk menghitung pipa tegak atasnya pakai ini. Kemudian kalau ada pipa pengumpul dan seterusnya, ya. Berarti yang dihitung Bu, ukuran pipa tegak, ukuran pipa cabang horizontal, sama ukuran pipa pengumpul. Iya. Dengan catatan kalian ada pengumpul ya. Kalau misalnya nggak ada pengumpul ya nggak apa-apa, karena kan bisa jadi nggak mesti ada gitu. Karena kalau ini kan karena dia seksinya ada banyak jadi perlu pengumpul di atas itu dijadikan satu untuk pengeluarannya gitu. Bisa jadi juga nggak ada, saya nggak tahu masing-masing perencanaan untuk denahnya kalian seperti apa gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kalian sudah bisa menyelesaikan tahapan ini. Jadi minggu depan kita bisa diskusi untuk pertemuan ke-15. Di sini saya bikinkan absen ya, absennya belum. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk hari ini. Selamat ujian yang sudah mulai ujiannya. Kalau kita masih harus mengejar tugas laporannya dan kita bisa diskusi untuk minggu depan terkait dengan lambing ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.